Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, tentunya puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Insya Allah hari ini adalah pertemuan yang ke-9, dan hari ini kita akan angkat tema permintaan dan perilaku konsumen. Eh, Tadi pagi, pada sesi awal pada pertemuan ini, saya sudah memberikan pretest, dan insya Allah di sini saya akan mencoba menjelaskan apa-apa yang akan saya sampaikan, atau dalam hal ini apa-apa yang akan dibahas dalam permintaan, pada teori permintaan dan perilaku konsumen. Ketika kita berbicara tentang permintaan, dan pasti berkaitan dengan namanya perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh konsumen, atau apa yang menjadi karakteristik konsumen itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, berikut ini adalah apa namanya? Saya ulangi, berikut ini adalah yang akan saya share, atau dalam hal ini presentasikan. Oke, adik-adik sekalian, eh, yang akan kita bahas adalah pertama, pilihan dan teori utilitas. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pilihan, dan apa yang dimaksud dengan utilitas itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita bisa melihat gambaran bahwa ada grafik, ada kurva yang ditunjukkan bahwa di dalam teori, di dalam pilihan, dalam teori utilitas ataupun dalam hal pilihan, kita diberikan pilihan bagi kita diberikan hak untuk memilih apa yang akan kita lakukan dalam hal konsumsi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita diberikan kesempatan, silakan memilih apa yang Anda ingin pilih. Tentunya dalam hal ini tidak ada larangan bagi kita untuk memilih suatu produk apapun yang kita inginkan. Oleh karena itu, boleh dikata bahwa dalam ekonomi itu adalah tentang pilihan. Kita harus memilih yang bisa memberikan kepuasan, atau dalam hal ini utility. Nah, dalam konsumen, yang diharapkan dari konsumen adalah utilitas, atau dalam hal ini uh, kepuasan. Kita membeli sesuatu, tentunya berharap puas. Dan saat kita membeli sesuatu dan ternyata ada kekurangan yang didapatkan, atau di luar daripada harapan yang kita pilih, maka itu di situ boleh dikata kita tidak puas atas pilihan yang kita beli, atau pilihan yang kita lakukan terhadap konsumsi. Maka dari itu, di balik pilihan itu, selain pilihan, maka ada namanya teori utilitas. Tapi kita perlu tahu bahwa utilitas itu bukan tentang sejumlah barang yang kita konsumsi, tetapi bukan juga utilitas itu merupakan uh, total banyaknya yang kita konsumsi. Sebagai contoh ilustrasi adalah kalau misalnya kita konsumsi air minum, mungkin pada saat kita habis olahraga, maka satu gelas air minum itu sangat memuaskan. Ditambah lagi satu gelas sangat memuaskan. Tetapi sampai pada gelas kelima itu tidak lagi memuaskan. Itu berarti bahwa utility itu bukan tentang kepuasan kita, atau dalam hal ini utility itu bukan tentang kepuasan psikologis, atau dalam hal ini ada perasaan puas. Nah, karena hal tersebut itu tidak bisa diukur. Tetapi bukan juga sebagai jumlah total output, atau dalam hal ini ada bukan jumlah total output, jumlah total yang kita konsumsi. Jadi kalau boleh dikata, utilitas itu antara psikologis kepuasan dan jumlah total output. Karena kalau boleh dikata, kalau kita berpikir bahwa perasaan puas itu yang kita dahulukan, itu berkaitan dengan
jumlah yang kita konsumsi. Nah, misalnya kita konsumsinya tadi kalau 5 gelas, seharusnya kita semakin puas kalau kita bisa minum 10 gelas, tapi tidak seperti itu. Kalau dilihat dari jumlah kepuasan itu sendiri, dalam hal ini pada persoalan psikis itu sendiri, maka boleh dikata bahwa ada hukum the law of diminishing return, bahwa tingkat kepuasan atau tingkat utilitas yang akan semakin menurun. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa pertama kita konsumsi kuantitasnya semakin naik, ketiga semakin naik, keempat semakin naik. Tetapi kelima dia akan semakin turun. Dia akan semakin grafiknya akan menunjukkan semakin turun. Nah, kalau misalnya kita mau konsumsi 10, maka dia akan bisa kembali 0 atau dalam artian tidak memberikan kepuasan sama sekali. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, kita sangat membutuhkan yang namanya perhitungan ini dalam analisis ini, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kepuasan itu. Nah, di sini ada namanya marginal utility atau tingkat tambahan kepuasan ketika kita mengonsumsi sesuatu. Nah, pada misalnya konsumsi satu, pada kuantitas satu, itu tingkat kepuasan kita ada pada 4. Tetapi kita konsumsi lagi, tingkat kepuasannya tinggal sudah turun, jadi tinggal 3. Kemudian kita konsumsi lagi tinggal tinggal 2. Kemudian kita konsumsi lagi tinggal 1. Nah, tingkat kepuasan itu yang dimaksud dengan marginal utility yang semakin turun. Oke, adik-adik bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya bahwa di dalam di dalam permintaan dari dalam perilaku konsumen ini ada yang dikenal dengan prinsip equimarginal. Jadi di dalamnya ada pertanyaan yang mungkin seperti ini. Prinsip equimarginal itu apa sih? Atau misalnya mengapa permintaan berlereng menurun? Kemudian apa yang dimaksud dengan waktu senggang dan alokasi waktu maksimal. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita bisa lihat bahwa apa yang dimaksud dengan prinsip equimarginal itu, yaitu di mana suatu kondisi paling mendasar dari kepuasan atau utilitas maksimum adalah ya, saya ulangi, prinsip equimarginal itu adalah kondisi paling mendasar dari kepuasan atau utilitas maksimum. Jadi kondisi paling mendasar dari kepuasan atau utilitas maksimum. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan equimarginal. Nah, di dalam equimarginal itu yang menyatakan bahwa seorang konsumen yang memperoleh pendapatan tetap dan menghadapi harga pasar tertentu dari barang-barang akan mencapai kepuasan atau utilitas maksimum apabila utilitas marginal dari tiap dolar yang dibelanjakan untuk tiap-tiap barang persis sama dengan utilitas marginal dari dolar terakhir yang dibelanjakan. Jadi dalam hal ini prinsip equimarginal itu adalah bagaimana seseorang betul-betul merasa tingkat kepuasannya dari dolar terakhir yang misalnya yang dia akan belanjakan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada tingkat kepuasan itu yang memang puncaknya adalah memuaskan, atau kalau misalnya di dalam grafik ini bisa dilihat pada tingkat kepuasan ini. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi kepuasan yang lain setelah tingkat utilitasnya itu sudah tidak ada ketika dilakukan penambahan terhadap konsumsi. Nah, ada kemudian yang kedua, mengapa permintaan berlereng menurun? Nah, kita tahu adik-adik sekalian bahwa di dalam teori permintaan kita biasanya melihat pada model seperti ini. Ini teori permintaan. Kalau misalnya kita lihat bahwa ini adalah permintaan di mana kuantitas dan harga. Kuantitas dipengaruhi oleh harga itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, mengapa permintaan berlereng menurun? Karena jika harga lebih tinggi untuk suatu barang, maka konsumen akan mengurangi konsumsi. Ya. Jadi harga yang semakin tinggi, maka konsumen akan semakin turun.
maka permintaan terhadap konsumen terhadap suatu komoditas itu akan akan memperlihatkan kurva semakin menurun. Ya, mungkin jadi kita bisa lihat bahwa ketika apa namanya, ketika harga semakin naik, kemudian marginal utility-nya, karena begini, misalnya begini, adik-adik sekalian, mengapa permintaan berlereng menurun? Karena orang menginginkan utilitas maksimum. Ketika terjadi kenaikan harga, maka secara otomatis utilitasnya itu sudah tidak tinggi lagi atau dia akan semakin turun. Misalnya selama ini dia membeli pakaian yang branded, tiba-tiba harga pakaian branded tersebut itu harganya naik, maka lebih baik dia tidak membeli pakaian tersebut karena dianggap pembelian pakaian akan justru tidak menghadirkan utilitas. Maka dari itu, ketika harga suatu barang naik, maka dia akan mengurangi permintaannya. Ya, dia akan mengurangi permintaannya karena sekali lagi saya ulangi, karena kalau dia terus meningkatkan permintaan, maka bisa saja ia akan kepuasannya sedikit. Jadi kepuasannya sedikit. Jadi itulah mengapa permintaan berlereng menurun, karena hal itu dikaitkan dengan marginal utility atau tingkat kepuasan. Kalau harga naik, apakah adik-adik puas terhadap konsumsi? Ya, saya yakin tidak. Karena konsumsinya semakin turun. Kemudian apa yang dimaksud dengan waktu senggang dan alokasi waktu maksimal? Nah, misalnya seperti ini. Banyak yang berpikir bahwa waktu yang tersisa atau dalam hal ini adalah kita menjadikan waktu-waktu yang tidak terpakai itu untuk hal-hal yang produktif. Misalnya kalau misalnya ada yang mengatakan bertani itu adalah hal yang produktif, dalam hal ini waktu senggangnya dia gunakan untuk bertani. Nah, tetapi bertaninya tersebut tentunya menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar ke depan. Atau misalnya seseorang yang mengalokasikan waktunya untuk menulis. Nah, dengan penulisan itu, maka dia mampu untuk mendapatkan sesuatu juga di masa yang akan datang dari hasil karya-karyanya. Nah, di sini tentunya ini hal yang berkaitan juga dengan kepuasan, bahwa menggunakan waktu yang kosong untuk menikmati betul-betul itu adalah kepuasan. Istilahnya saya ulangi, istilahnya seperti ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin selalu disibukkan dengan pekerjaan. Tetapi ada pekerjaan yang merupakan dianggap sebagai sebuah waktu senggang dan itu adalah utilitas atau tingkat kepuasan. Dia puas ketika dia bertani, dia puas ketika dia menulis, kemudian dia puas dengan waktu-waktu yang istilahnya waktu-waktu merdeka yang tidak diintervensi oleh orang lain, tetapi dia menggunakan waktu-waktu tersebut yang dianggap memuaskan dirinya. Ya, seperti tadi menulis, berkebun, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi yang ketiga adalah efek substitusi dan pendapatan. Apa sih yang menyebabkan efek substitusi? Jadi misalnya seperti ini, di efek substitusi itu kita bisa lihat di kurva indifferent curve, atau kalau misalnya asumsinya di sini, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini adik-adik sekalian. Ya, jadi efek substitusi. Nah, misalnya ada barang, ada kopi, ya, ada kopi, kemudian ada teh. Pada saat harga kopi naik, kalau misalnya harga kopi naik, maka permintaan terhadap teh mungkin akan naik. Jadi kopi tersebut digantikan oleh teh. Nah, apa yang terjadi adalah ketika harga kopi naik, maka secara otomatis
permintaan atau dalam hal ini demand akan turun. Jadi penurunan permintaan terhadap kopi akibat kenaikan harga itu disebabkan oleh adanya efek substitusi karena ada yang mengganti atau misalnya barang sejenis lah, atau misalnya seperti ini kita lihat mobil Agya dan Ayla. Ketika harga Ayla naik, maka orang cenderung misalnya membeli mobil Agya, atau ketika Agya naik, dia akan membeli mobil Ayla. Nah, itu efek substitusi. Atau misalnya karena harganya Agya lebih tinggi, maka orang lebih cenderung untuk membeli Ayla misalnya. Nah, hal itu yang artinya bahwa karena harganya Agya tinggi, maka orang cenderung untuk menurunkan permintaan terhadap Agya dan menggantinya dengan Ayla. Itu yang dimaksud dengan efek substitusi. Nah, selanjutnya adalah efek pendapatan. Apa yang dimaksud dengan efek pendapatan adalah misalnya seperti ini. Nah, kemampuan untuk membeli adalah berada di garis ini. Jadi garis D. Kemampuan membeli ketika pendapatannya misalnya 5 juta. Tetapi setelah meningkat menjadi 6 juta, maka kemampuan membelinya menjadi DE. Jadi dia ke sini. Artinya adalah peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan. Dalam hal ini permintaan ini tentunya disebabkan karena peningkatan pendapatan tersebut. Oke, adik-adik sekalian, semoga mudah dipahami. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya. Jadi, nah, oke dulu ya. Efek substitusi, kemudian dari permintaan individu ke permintaan pasar. Jadi, misalnya tadi permintaan individu tadi itu, misalnya ada seseorang yang ada seorang misalnya beli mobil. Nah, pergeseran permintaan. Nah, suatu peningkatan misalnya pergeseran permintaan ini itu disebabkan oleh misalnya peningkatan pendapatan atau jumlah peningkatan pendapatan tersebut tentunya akan menyebabkan meningkatkan jumlah yang ingin kita beli. Seperti yang saya jelaskan pada kurva ini. Jadi dari kemampuannya 5 juta menjadi 10 juta, maka dia akan menyebabkan terjadinya permintaan. Nah, pergeseran permintaan ini kalau misalnya kita lihat adalah misalnya peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan permintaan. Misalnya peningkatan permintaan terhadap mobil semakin tinggi itu disebabkan karena pendapatan masyarakat semakin meningkat. Misalnya dengan adanya sertifikasi guru, adanya tunjangan kinerja yang menyebabkan permintaan mobil semakin tinggi. Nah, pergeseran seseorang itu permintaan individu itu menjadi permintaan kolektif secara umum oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya permintaan satu orang kemudian dikali 1.000 orang, maka terjadi misalnya permintaan 1.000 mobil. Maka pergeseran permintaan tersebut tentunya merupakan efek dari pendapatan. Nah, tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah dari efek pendapatan ini kita harus lihat bagaimana efek yang lain. Misalnya di efek pendapatan ini ada pendapatan yang tidak meningkat permintaannya ketika terjadi peningkatan pendapatan. Ada barang yang mengalami peningkatan ketika terjadi peningkatan pendapatan. Barang yang tidak mengalami peningkatan permintaan adalah misalnya barang pokok. Ada barang pokok seperti seperti beras. Jadi permintaan yang merupakan barang pokok ini beras, kemudian garam dan minyak dan lain-lain. Jadi terjadinya peningkatan pendapatan itu tidak mempengaruhi peningkatan terhadap beras, peningkatan terhadap minyak dan lain-lain. Tetapi
hal yang lain ketika terjadi peningkatan pendapatan yang cenderung meningkat bagi seseorang adalah peningkatan terhadap mobil misalnya, peningkatan pendapatan dari misalnya TV yang lebih elit atau dalam hal ini yang sedikit berubah barang-barang lux. Nah, barang-barang yang rendah tadi itu disebut sebagai barang-barang yang inferior. Kemudian barang-barang yang bagus itu disebut dengan barang-barang superior. Nah, tentunya hal ini kita lihat bahwa pergeseran peningkatan pendapatan sangat mempengaruhi permintaan. Selanjutnya yang kedua adalah pengganti dan pelengkap. Jadi semua orang tentunya misalnya harga daging tadi, ketika harga daging sapi naik, maka harga daging ayam, maka permintaan terhadap daging ayam juga meningkat. Jadi peningkatan harga sapi meningkatkan permintaan terhadap daging ayam. Nah, tentunya peningkatan daging ayam tersebut, peningkatan harga daging ayam tersebut tentunya, maaf saya ulangi, peningkatan harga daging sapi akan menyebabkan permintaan terhadap ayam meningkat. Hal itu disebabkan karena harga daging sapi yang meningkat. Jadi masyarakat cenderung mengganti untuk menjadikan daging ayam itu sebagai pengganti dari daging sapi tersebut. Kemudian hal yang lain adalah sebagai pelengkap. Jadi dalam permintaan, sebelumnya, misalnya permintaan daging sapi itu tentunya secara umum akan turun dan permintaan terhadap daging ayam itu akan mengalami peningkatan karena adanya tadi efek substitusi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pelengkap. Jadi yang pelengkap ini adalah contohnya misalnya antara kopi dan teh. Keduanya tentunya ketika terjadi peningkatan permintaan kopi, maka juga terjadi peningkatan, maaf saya ulangi salah. Jadi peningkatan permintaan terhadap kopi juga akan meningkatkan permintaan terhadap gula. Hal itu disebabkan karena antara gula dan kopi merupakan dua barang yang saling melengkapi. Kopi tanpa gula apalah artinya, dan gula tanpa kopi apalah artinya. Dia akan menjadi nikmat ketika terjadi pencampuran antara gula dan kopi. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, yang kita bahas adalah perkiraan harga dan elastisitas pendapatan. Nah, misalnya begini. Jadi misalnya begini adik-adik sekalian, untuk elastisitas pendapatan ini, misalnya dalam aplikasi ekonomi, penting sekali mempunyai perkiraan numerik mengenai elastisitas harga. Misalnya seorang pabrikan mobil ingin mengetahui dampak harga mobil yang lebih tinggi yang diakibatkan oleh instalasi peralatan kontrol polusi yang mahal. Misalnya harga mobilnya naik karena biaya produksi naik yang disebabkan oleh instalasi yang mahal. Misalnya dalam sebuah perguruan tinggi perlu mengetahui dampak dari tingkat uang kuliah yang tinggi terhadap mahasiswa yang mendaftar, dan sebuah penerbitan akan menghitung dampak dari harga buku teks yang lebih mahal terhadap penjualannya. Nah, tentunya hal ini kita bisa melihat bahwa bagaimana elastisitasnya. Apakah kalau misalnya pendidikan itu mahal, apakah mahasiswanya berkurang atau tidak sama sekali? Nah, itu kita bisa lihat bagaimana elastisitasnya. Atau bagaimana dampak misalnya harga buku yang dijual lebih mahal karena adanya peningkatan penjualan, karena adanya peningkatan biaya produksi, maka kita akan melihat bagaimana elastisitasnya. Keputusan-keputusan ini juga bergantung pada elastisitas pendapatan misalnya.
Salah satu contohnya adalah pemerintah yang merencanakan jaringan jalan atau rel kereta apinya akan memperkirakan dampak peningkatan pendapatan. Maksudnya adalah apa yang terjadi jika terjadi kita buat istilahnya begini, kita akan memproyeksikan bagaimana pendapatan nanti kalau misalnya kita buat rencana seperti ini, kita buat infrastruktur seperti ini, bagaimana dampaknya ke depan dan apa yang terjadi ke depannya. Oke, kita lanjut adik-adik sekalian. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu kecanduan dalam ilmu ekonomi yang biasa dikenal dengan merit goods dan demerit goods. Nah, adik-adik sekalian, kita tidak bisa melepaskan atau dalam hal ini dalam kajian-kajian ilmu ekonomi bahwa ada namanya kecanduan dan juga bisa menjadi strategi di dalam meningkatkan pasar atau dalam hal ini sengaja dijual agar tetap perusahaan itu bisa eksis. Salah satu barang yang disebut dengan merit dalam hal ini. Jadi salah satu barang yang dianggap bahwa dia demerit goods atau yang berdampak keburukan adalah obat-obatan atau dalam hal ini yang menghasilkan kecanduan. Misalnya kita lihat adik-adik sekalian bahwa rokok itu adalah salah satu yang dimaksud dengan demerit goods karena sudah jelas tertulis bahwa di rokok itu bisa merusak dalam hal ini menghasilkan kecanduan, membahayakan kehamilan dan lain sebagainya. Bahkan dengan penyampaian terakhir bahwa saat ini adalah rokok membunuhmu. Nah, tentunya semua itu bisa di dalam strategi bisnis. Kecanduan juga bisa dijadikan sebagai bisnis dalam hal ini yang mereka lakukan saat ini, misalnya dalam hal yang punya zat adiktif, kemudian yang punya rasa candu, misalnya rokok, kemudian minuman, dalam hal ini minuman beralkohol. Nah, bentuk permintaannya adalah permintaan terhadap obat-obatan legal itu berada pada posisi di sini, obat-obatan legal. Tetapi obatan-obatan ilegal itu berapapun harganya pasti akan dibeli. Dia tidak akan mempengaruhi harga, tidak mempengaruhi permintaan. Karena mau di apa lagi kalau tidak bisa tidak merokok lagi misalnya, atau tidak bisa dalam hal ini obat-obatan dia tidak bisa dia harus memenuhi kebutuhan itu, maka berapapun harganya dia akan beli. Maka pentingnya ini adalah suatu hal juga yang sebenarnya masalah dalam ekonomi kita. Nah, bagaimana misalnya dengan di graf ini permintaan akan tertarik oleh para pemakai tidak tetap. Nah, kalau sama obat-obatan ilegal dengan obat-obatan legal, ketika misalnya harga adiktif itu tinggi, ya demand-nya seperti itu, permintaan mungkin sangat, misalnya dia akan menjadi sangat elastis untuk para pemakai tidak tetap, orang yang tidak kecanduan, atau yang produk pengganti tersedia dengan mudah. Hal ini, pelarangan dan peningkatan harga akan mempunyai suatu dampak yang berarti terhadap penggunaan konsumsinya. Karena permintaan bersifat elastis, maka total pengeluaran untuk obatan terlarang, dia akan turun misalnya dari HCG ke ABF, HCG ke ABF, karena terjadinya pelarangan. Jadi pada saat misalnya pada saat obat-obatan legal itu tidak dilarang, maka kuantitasnya, permintaan terhadap kuantitasnya itu cukup tinggi dengan harga sekian. Tetapi jika sudah dilarang, maka dia harganya menjadi naik, dalam hal ini dengan kuantitasnya yang turun. Itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana nilai
bagaimana misalnya kecanduan dalam ilmu ekonomi atau dalam hal ini bagaimana kecanduan itu mempengaruhi permintaan. Ya, adik-adik sekalian, kita lanjutkan yaitu paradoks nilai. Apa sih yang berharga di dalam hidup? Apa ya yang mana yang lebih berharga, air atau berlian? Bagi kita untuk kehidupan adalah air. Bagaimana dengan berlian? Ya, berlian untuk kehidupan kita sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi berlian itu lebih kepada prestise. Pertanyaannya adalah mengapa air itu mahal? Mengapa berlian itu mahal? Karena untuk memproduksinya itu sangat untuk mendapatkannya itu sangat langka. Jadi dia menjadi barang yang mahal untuk proses produksinya dan lain-lain. Sementara air begitu melimpah. Bahkan air bisa kita dapatkan di mana-mana. Maka karena banyaknya air, maka tingkat untuk mendapatkan air ini tingkat kesulitannya itu sangat rendah. Kemudian ini tingkat untuk dapat berlian itu sangat tinggi kesulitannya. Maka dari itu nilai itu bukan diukur dari fungsinya, tetapi diukur dari seberapa sulitnya mendapatkan barang tersebut. Karena kita tahu air itu sangat bagus nilainya, sementara berlian fungsinya, sementara berlian fungsinya apa sih? Selain prestise, selain gaya dan lain-lain. Oke, 7 kita bahas tentang surplus konsumen, yaitu kesenjangan antara utilitas total suatu barang dengan nilai total pasarnya disebut surplus konsumen. Nah, di sini kita lihat adik-adik sekalian, misalnya seperti ini. Ketika kita ditawarkan air, misalnya begini, kuantitas air, harga dan utilitas marginal air diukur dalam dolar misalnya. Kita asumsikan kita bisa mengukurnya dalam bentuk dolar. Nah, ketika harga $1, maka tingkat utilitasnya itu kita bisa nikmati 8, diasumsikan bahwa utilitas itu diukur dalam bentuk dolar. Ya, diasumsikan ya. Walaupun kepuasan itu tidak bisa diukur dengan dolar. Nah, P1 ketika misalnya harganya 1, ketika kuantitas air yang dinikmati atau utilitas marginal di sini adalah kita bisa nilai dengan misalnya $8. Ini dengan harga yang sama ya. Kuantitasnya itu tinggal kalau kuantitasnya 2 tinggal 7, semakin turun sampai tinggal 1. Nah, ketika harganya sudah turun setengah sen, permintaan ke-9 tidak mau lagi. Ini harga air, ini equilibrium. Nah, tentunya kurva permintaan konsumen akan air ini modelnya. Nah, boleh dikata bahwa di dalam permintaan pasar ini beginilah surplus ini adalah surplus konsumen untuk sebuah pasar. Di sinilah surplus konsumennya. Ini secara umum, secara total individu. Ini adalah secara umum bahwa total pembeliannya di sini masyarakat hanya mengonsumsi misalnya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya sudah tidak melebihi dari kebutuhannya, maka nilainya atau dalam ini kepuasannya itu tidak terlalu memberikan. Misalnya seperti ini, untuk di daerah Afrika yang sangat sulit air, maka adanya air sedikit pun itu sangat memuaskan. Bagaimana dengan daerah gunung? Daerah gunung yang banyak air, maka tingkat kepuasannya air itu dibiarkan saja. Untuk apa air? Kita berlebihan kok. Kita hanya menggunakan seperlunya, dan misalnya kemungkinan misalnya orang di daerah gunung hanya menggunakan 1% untuk kebutuhannya, selain itu dibuang. Berbeda dengan daerah gurun yang betul-betul menjadikan air itu adalah sumber kehidupan yang betul-betul harus dimanfaatkan. Ya, adik-adik sekalian, saya kira cukup sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.